Ya, hai guys. Untuk kali ini kita akan berbicara atau kita akan kulik atau kita akan gali seorang sutradara laga yang lumayan cukup senior. Beliau adalah seorang pria asal usulnya itu dari daerah Bugis, makanya dikasih nama Hasan Bugis. Kelahiran di bulan November tahun 58. Bisa dihitung sendiri kan berapa kira-kira usianya? Monggo. Selamat malam Mas Hasan Bugis. Selamat malam juga. Senang saya bisa berkesempatan ngobrol, barangkali ada ilmu-ilmu yang bisa ditransfer atau baik untuk ke saya ataupun ke para audiens penonton di Mas Halim Channel. Berbicara mengenai profesi yang sedang digeluti, itu awal mulanya itu bagaimana bisa tertarik dan nyemplung di dunia perfilman Indonesia, khususnya genre laga. Powernya Bang kalau bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Bugis. Saya mulai terjun ke film awalnya saya cuman, kalau zaman dulu orang bilang figuran. Kalau sekarang ekstras. Saya suka figuran dulu di TVRI, film-film perang, termasuk November 1828. Wah, Pak Teguh Karya dong? Pak Teguh Karya. Terus pada saat itu kan belum ada film action. Iya. Nah, akhirnya mulai Mas Adven Bangun yang almarhum sekarang, Bang Ya. Adven Bangun. Waktu itu dia mau bikin film action. Pada saat itu sutradaranya orang senior juga sudah meninggal, namanya Darto. Kalau boleh tahu judulnya apa itu pas waktu Pak Adven Bangun? Judulnya Elang. Oh, Elang. Elang. Kebetulan waktu itu sutradaranya orang udah almarhum namanya Darto Junet. Oh, Pak Darto Junet almarhum ya. Dia cukup legend penulis itu ya. sutradara legend dia. Karena sekarang ini ada beberapa anaknya yang semua sutradara, termasuk Nino Jonet banyak anaknya sutradara. Nah, ketertarikan saya begitu wah. Memang dari kecil saya punya basic bela diri. Saya belajar waktu itu karate. Terus saya pernah belajar juga silat sama orang tua saya. Karena kebetulan orang tua saya dari Bugis itu panglima perang di suatu kerajaan Bugis. Jadi dia punya dasar bela diri dari Sopeng. Oh, daerah Sopeng ya? Dari Sopeng. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Akhirnya saya berteman kecil seorang teman namanya Robert Santoso di Priuk. Robert Santoso kalau boleh tahu ada hubungannya dengan Erna Santoso nggak? Nggak ada. Kalau Robert nggak ada Santoso ini adalah sutradara beken sampai detik ini yang bikin film 7 Manusia Harimau, sinetronnya itu. Kalau Itu actionnya udah laga ya? itu action laga itu. Genrenya laga ya? Realnya laga Robert Santo. Akhirnya saya diangkat jadi murid sama beliau. Akhirnya beliau membuka perguruan namanya 12 Naga. Tahun 82 itu kami menjuarai persilatan dunia. Pertama adanya IPSI, juara dunia tahun 82, salah satu grup kami. Kalau pencak silat dunia yang kalau nggak salah yang melahirkan Taslim Majis itu salah seorang diantaranya. Oh bukan, Joy Taslim itu bukan pesilat. Oh. Dia gulat. Oh, gulat. Judo kalau nggak salah. Hmm. Tapi kalau Iko Wais itu asli silat. Terus satu lagi Kang Yayan. Nah itu semua silat. Acan Rahman itu juga tuh silat semua, itu asli silat semua. Itu mereka juara-juara. Kang Yayan, Iko udah go internasional Go sekarang internasional ya? itu, Udah main di beberapa film Hollywood ya. Betul sekali. Oh, jadi awalnya nerjunin sebagai sutradara laga itu berawal dari berangkat dari pemain, malang melintang sebagai pemain, terus kemudian tadi momennya itu pas ketemu dengan Pak siapa tadi yang ketemu Darto Junet. Oh, Darto Junet. Sutradara almarhum. Nah, itu udah mulai fokus di situ. Udah mulai fokus. Sebagai apa itu waktu itu? Masih sebagai pemain waktu itu. Masih pemain juga. Tapi sudah mulai bantu-bantu gerakan-gerakan silatnya. Oh, jadi penata laganya juga. Iya. Pemain merangkap penata laga. Ya. Berikutnya lagi itu kalau boleh tahu rekam jejak Mas Hasan Bugis di perfilman Indonesia itu boleh disebutkan satu persatu? Nah, setelah itu saya sama guru saya nih mengangkat murid namanya Tanaka. Dia sekarang juga sutradara. Terus akhirnya tahun 81 George Tanaka bukan? Bukan, George itu udah meninggal. Ini Tanaka aja. Terus tahun 81 Willy Dawson datang dari Hong Kong. Dia ngajak kita main film di film Pendekar Liar. Nah, setelah kita main film Pendekar Liar, kita dikontrak tuh oleh PT Inem Film. Nah, pada saat kontrak itu PT Inem Film itu akhirnya memberikan kita kesempatan menjadi
penata laga satu orang satu. Saya, Tanaka, Robert, terus ada lagi teman-teman yang lainnya. Nah, sejak itu kami fokus semuanya ke film sudah. Hanya banyak kami bikin film Menentang Badai, terus ada lagi itu Siluman dan Kerasakti. Banyak sekali judulnya waktu itu Inem. Nah setelah Inem, kita merasa mau kembangkan sayap, saya akhirnya lari jadi pemain lagi. Itu tahun berapa itu Bang? Sudah tahun 80 ke atas. 80 ke atas ya? Sampai tahun 90-an. Akhirnya saya berkecimpung di Rapi Film, merangkap stand in. Akhirnya saya ikut main juga, stand in juga. Sering ketemu sama bintang Hollywood, Chris Mitchum, Cindy Rock, terus Richard Norton. Nah, lama-kelamaan saya di Rapi Film, akhirnya kembali lagi main di Kanta Indah Film. Kanta Indah Film ya? Nah, di situ mulai ketemu lagi sama Barry Prima. Nah, di situ saya mulai lagi diajak jadi penata laga. Dengan judul apa pas waktu di Barry Prima itu? Malaikat Bayangan. Saya Sebagai apa itu, Mas? Saya salah satu peran utama. Peran utama. Ya. Nah, terus Jampang 1, terus Bukit Tengkor banyak. Saya sudah lupa judulnya. Akhirnya saya bosan jadi pemain, Pak. Saya dipanggil Indosiar. Nah, iya. Di Indosiar lah pas saya. moncer-moncernya Indosiar itu ya. Di Indosiar lah saya berkembang menjadi sutradara. Action ada beberapa banyak lah. Saras 008, Bernam Nyi, Pele. Bang Hasan itu Saras 008 itu. Betul Berarti sekali. Saras itu mulai dari pemain utama wanitanya yang Sarasnya itu kalau nggak salah ada beberapa kali pergantian pemainnya. Betul. Pertama itu siapa Bang kalau nggak Cindy. salah? Cindy, pesanan balet namanya Cindy. Terus Akhirnya berikutnya bergantian ada Novi, ada Peggy, ada Farisa Kamelia yang sekarang juga udah ngetop di malam kemarin. Ada juga Ina Azri yang sekarang main di Kian Santang jadi Subang Lara itu yang terakhir. Akhirnya banyak melahirkan. Nah setelah kita umur 50 tahun ke atas itu di Indosiar pensiun. Akhirnya keluar lagi menjadi freelance. Nah di freelance berarti pas waktu di Indosiar itu sutradara in-house-nya Indosiar? Ya betul. Iya. Menggarap seluruh action di Indosiar. Ada yang namanya Pemburu Hantu, ada Kabayan Masuk Kota, ada Rambut Terurai, banyak lah di Indosiar saya pegang itu film-film action. Ada Milky Mind, ada Aldo, ada lagi ya Milky Mind 1, Milky Mind 2, Saras 1, Saras 2, Dendam Nyipet 1, Dendam Nyipet banyak lah. Nah sekarang setelah itu kita pensiun, hanya berkecimpung lagi di peran lagi di luar. Sempat bantuin lagi teman di Kian Santang jadi tim 4, penyutradaraan di tim 4. Itu tahun berapa Bang? Udah kemarin ini. Oh kemarin ini. Udah 2000 ke atas udah, pokoknya udah tahun 2017, 18, 19 sudah sampai 2000-an. Sampai sekarang ini. Kemarin juga sempat lagi bantu waktu itu film sinetronnya Gajah Mada tahun 2018 apa 19 itu. Sama Deddy Melsi berarti? Deddy Mercy. Iya. Nah, kalau ngelihat track record atau perjalanan rekam jejak Bang Hasan Bugis itu kan cukup dari rentang waktu juga lumayan panjang, dari pengalaman juga pernah mengalami sebagai pemain, sebagai penata laga, dan akhirnya sebagai sutradara laga ya. Ya betul. Kira-kira kalau untuk pemirsa di Masalem Channel, misalnya ingin memberi masukan, kalau mau misalnya mau menerjunin sebagai bintang pemain laga yang mana mungkin ini akhirnya bisa jadi acuan ya. Seorang Iko Uwais sudah bisa nembus ke internasional. Seorang siapa itu yang dari Sumatera Selatan itu, yang agak-agak terus Kang Yayan juga, itu pokoknya banyak lah. Ternyata pemain-pemain Indonesia itu bisa diperhitungkan juga ketika dia bermain di film-film yang sifatnya marketnya itu internasional. Kira-kira apa masukannya untuk karena ngelihat SDM bangsa Indonesia ini kan sangat-sangat banyak sekali, apalagi di Indonesia itu punya latar belakang bela diri yang macam-macam, ada pencaksilat, ada judo, ada apa itu. Kira-kira apa Bang masukannya untuk itu? Ya, terutama bagi teman-teman yang mau merasa dirinya terjun benar-benar ke action, kalau bisa bermodal bela diri lah. Tidak usah patuh dengan bela diri apa, mau sukanya karate, taekwondo apa, karena juga nanti pada saat syuting itu akan dibentuk oleh koreo action. Ada yang namanya koreo, ada yang namanya penata laga. Nanti akan dibentuk. Nah, untuk peran-peran penggantinya nanti adik-adik maut itu ada yang namanya stuntman atau stand in, itu peran pengganti.
Jadi kalau bisa belajarlah bela diri sedini mungkin. Supaya nanti begitu di lokasi, Anda tidak kaku lagi dan tidak lagi banyak ritik dan Anda tidak banyak diomelin, terutama sutradara. Jadi itu, kalau betul-betul mau terjun, belajarlah bela diri. Bela diri apa aja? Karena nanti akan berkembang biak sendirinya di lokasi dan akan mengikuti penata laga nanti gerakannya. Koreo namanya. Ya, saran-saran saya itu aja. Karena tidak gampang kok kalau action. Harus betul-betul punya ini feeling mesti kuat. Tapi gampang-gampang susah. Kalau kita sudah niat bulat, pasti bisa. Itu saja kuncinya. Jadi kunci sebagai pemain itu nggak hanya sekedar modal ganteng Ya. atau modal cantik, Betul. juga ada penunjang-penunjang lainnya. Misalnya kalau Betul. memang mau fokus di action, itu modal bela diri itu sepertinya udah menjadi harus suatu kewajiban kali ya Bang. Betul sekali. Itu harus kewajiban. Karena jangan sampai Ya, di luar kamu ngaku bela diri dan sekian dan sekian. Begitu terima ke lokasi ternyata jeblok. Akhirnya kamu kesian sendiri, akan diomelin oleh koreografernya, koreo actionnya sama sutradaranya. makasih ya Bang Bugis ya, waktunya sudah memberi pencerahan, sudah memberi masukan untuk siapapun yang akan menerjuni dunia action. Demikian obrolan sejenak dengan seorang sutradara laga senior Bang Hasan Bugis. Sampai ketemu lagi di Dimas Salim Channel dengan obrolan yang lainnya dan dengan cerita-cerita yang lainnya. Demikian dan terima kasih. Ciao.